Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NIM 202104103112 dari kelas Manajemen G. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya pada matkul kewirausahaan dengan tugas profil usaha dan kisah sukses wirausaha. Saya mengambil kisah sukses wirausaha yaitu dari Bob Sadino. Bambang Mustari yang akrab dikenal dengan Bob Sadino adalah sosok inspiratif kelahiran Tanjung Karang, Lampung tanggal 9 Maret 1933. Saat usianya masih 19 tahun, Bob Sadino telah kehilangan sang ayah, meninggal dunia yang juga meninggalkan harta warisan untuk dirinya. Privilege yang sudah dimiliki oleh Bob Sadino tidak membuatnya mudah puas dan mudah menyerah. Riwayat pendidikan Bob Sadino tercatat ia pernah menganyam pendidikan di Sekolah Dasar Yogyakarta tahun 1947, SMP di Jakarta tahun 1950, dan SMA di Jakarta tahun 1953. Setelah lulus dari bangku SMA, perjalanan karir Bob Sadino pun dimulai. Sejak kepergian sang ayahlah, Bob Sadino mulai terjun sebagai pribadi yang mandiri untuk bertahan hidup. Perjalanan karirnya, ia mulai dari nol dengan mengambil setiap kesempatan yang mendatanginya. Itulah sebabnya Bob Sadino memiliki sepak terjang yang banyak hingga akhirnya ia menjadi pengusaha yang sukses. Kisah sukses Bob Sadino. Yang pertama, menjadi karyawan Unilever. Setelah lulus SMA dan enggan melanjutkan kuliah, Bob Sadino akhirnya memutuskan untuk bekerja di Unilever beberapa tahun sebelum ia singgah dan bekerja di luar negeri. Pada tahun 1955, Bob Sadino mengundurkan diri sebagai karyawan Unilever dan pergi ke luar negeri. Kedua, kerja di Jakarta, Leyland di Belanda dan Jerman. Setelah memutuskan keluar dari Unilever, Bob Sadino pergi keliling dunia dengan uang warisan sampai akhirnya ia memutuskan untuk menetap di Belanda. Selama 9 tahun di Belanda, ia bekerja di perusahaan pelayaran Jakarta, Leyland di kota Amsterdam dan Jerman. Di Belanda pulalah Bob Sadino bertemu dengan tambatan hatinya bernama Solami Sujud, yang akhirnya menjadi istrinya yang merupakan seorang karyawati Bank Indonesia Amerika Serikat. Yang ketiga, membuka sewa mobil dan menjadi supir. Usaha jatuh bangunnya seorang Bob Sadino adalah ketika ia menjadi supir setelah pulangnya dari Belanda sebagai perantau. Setelah kepulangan dari Belanda sebagai perantau, berbekal gaji hasil kerja di Eropa dan sisa warisan keluarganya, Bob Sadino membuka usaha mobil dan ia sendiri yang menjadi supirnya. Usahanya tersebut tidak berjalan dengan lancar setelah musibah kecelakaan menimpa Bob Sadino yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Yang keempat, menjadi kuli bangunan. Akibat musibah yang menimpanya, Bob Sadino mengalami kerugian besar dan tidak bisa melanjutkan usaha sewa dan memperbaiki mobilnya. Desakan kesulitan itu akhirnya membuat Bob Sadino menjadi kuli bangunan untuk menyambung hidup dirinya dan keluarganya. Dengan banyaknya musibah yang menimpa diri Bob Sadino, kesulitan ini sempat membuat Bob Sadino mengalami tekanan dan depresi karena gaji yang ia terima sangat pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Selanjutnya, yang kelima, bisnis telur ayam negeri. Bob Sadino memiliki rekan pensiunan Jenderal Angkatan Udara bernama Sri Mulyono Herlambang, yang juga merupakan perintis usaha ayam ras, yang kemudian menyarankan Bob Sadino untuk memelihara ayam. Saran rekannya itu akhirnya memunculkan ide Bob Sadino untuk memiliki usaha ternak ayam dengan hasil temuan baru. Jika ukuran telur ayam lokal yang sebelumnya berukuran lebih kecil dibandingkan ukuran telur ayam di luar negeri, Bob Sadino kemudian mengembangbiakan ayam boiler yang ia pelajari dari majalah peternakan yang berbahasa Belanda. Mengingat ia bukanlah lulusan ilmu peternakan, membuat Bob Sadino mencari sumber belajar. Pertama, Bob Sadino mencoba menawarkan telur ayam negeri ke tetangga-tetangganya di daerah Kemang, Jakarta. Tetangganya di daerah tersebut kebanyakan adalah ekspatriat yang kemudian ia tawari dari pintu ke pintu.
Berkat ketekunan dan keuletan dalam belajar dan melihat peluang membuat penjualan telur ayam negerinya meningkat menjadi puluhan kilo. Untuk merintis usaha telur ayam negeri ini, Bob Sadino didampingi oleh sang istri yang menjalani tantangan usahanya bersama-sama. Bob Sadino tak jarang memperoleh makian, teguran, bahkan pantauan dari orang asing yang ingin bersaing usaha dengannya. Dari tantangan itulah Bob Sadino dan sang istri terus memperbaiki kualitas untuk produk dan pelayanan mereka. Selanjutnya yang keenam, Bob Sadino bisnis sayuran. Usaha telur ayam negerinya yang terus meningkat membuat Bob Sadino tidak membuatnya mudah puas. Ia pun akhirnya mengembangkan bisnisnya ke bisnis sayuran. Ia berhasil melihat peluang dengan mengembangkan sayur mayur dan buah-buahan luar negeri yang belum ada di Indonesia. Sayur yang dikenalkan Bob Sadino adalah jagung manis, melon, dan brokoli. Kesempatan peluang yang besar membuat penjualannya meningkat drastis. Keberhasilannya ini justru merubah kepribadian Bob Sadino yang sebelumnya menjalankan bisnis dengan cara feodal menjadi bisnis pelayanan. Bob Sadino menganggap bahwa untuk menuju sukses sebuah usaha pasti selalu diawali dengan kegagalan demi kegagalan. Selanjutnya, hal utama menurut Bob Sadino adalah kemauan, komitmen, dan keberanian untuk mengambil peluang. Perubahan cara bisnis yang ia lakukan inilah yang justru membuat bisnisnya semakin meningkat dan berkembang. Bob Sadino bahkan tidak hanya menjual sayuran saja, namun ia juga mengenalkan cara berkebun hidroponik di Indonesia untuk menghasilkan sayuran segar dengan cara yang mudah. Bisnis sayurannya yang sukses rupanya tidak membuat Bob Sadino untuk berhenti mengembangkan usahanya. Ia pun membuat supermarket bernama Kim Chicks yang ia kembangkan dari konsep bisnis Camp Farm-nya. Selanjutnya ada daftar usaha milik Bob Sadino. Yang pertama, supermarket Kim Chicks didirikan pada tahun 1970 oleh Bob Sadino yang menyediakan berbagai produk impor untuk orang Jakarta. Yang kedua, perusahaan Kem Food. Perusahaan Kem Food atau Kemang Food Industri adalah perusahaan pengolahan daging milik Bob Sadino yang bermodal dari penanaman modal dalam negeri, PMDN. Yang ketiga, Kem Farm. Kem Farm adalah perkebunan sayur milik Bob Sadino yang berfokus pada agribisnis sayuran dan buah-buahan. Yang keempat, ada The Mansion at Kemang. Selain di bidang peternakan dan perkebunan, Bob Sadino juga memiliki bisnis di bidang properti. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.